Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasil ilal imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa adaman naf'a bihi wa bi'alumihi fid-dharain amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi. Wa faraidul ghusli walau masnunan salah satu asya'a. Tentang lafaz faslun sudah dijelaskan, faslun bimana fasilun. Ingat nggak bakalan diulang. Ini adalah satu pasal fi faraidil ghusli, menguraikan tentang kefarduan saat mandi wajib, wa sunanihi, dan juga menguraikan tentang kesunahan di saat menunaikan mandi wajib. Jadi tentang hukum mandi pada dasarnya adalah boleh, tapi bisa bergeser kepada wajib, sunnah, ya. Jadi hukum mandi pada dasarnya boleh, hukumnya mubah, bisa bergeser kepada wajib dan lain sebagainya, tergantung nanti ada penyebabnya. Kalau bahasa pesantren, faslun utawi iki iku pasal sawiji fi faraidil ghusli ale tetap ing dalem martelakaken pirang-pirang fardune mandi wa sunanihi lan pirang-pirang sunahe ghusli. Wa faraidul ghusli lan utawi pirang-pirang fardune mandi walau masnunan lan sanajan iku kang den sunaken salah satu asya'a iku telu pirang-pirang perkara. Wa faraidul ghusli, kita akan menguraikan tentang kefarduan mandi wajib atau mandi sunnah. Ya, ada hukum mandi yang hukumnya wajib, ada juga yang hukumnya sunnah. Tergantung nanti faktornya apa. Contoh mandi yang disunahkan di saat kita akan menunaikan sholat Jumat bagi laki-laki yang sudah balik, ketika dia akan menunaikan sholat Jumat dan dalam kondisi tidak mempunyai hadas besar, maka status mandinya hukumnya sunnah. Misalkan kita akan menaikkan sholat Jumat, kondisi kita suci dari hadas besar, maka status hukum mandi untuk menunaikan, untuk menghadiri, melaksanakan sholat Jumat hukumnya sunnah. Atau di saat kita akan menunaikan sholat Idul Fitri atau Idul Adha bagi orang laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi tidak punya hadas besar, status hukumnya sunnah. Kalau hadas besar sih berarti wajib. Nah, kemudian kita lihat dulu pertanyaannya. Si Zaid pada hari Jumat mempunyai hadas besar, misalkan, ya. Ketika akan menunaikan sholat Jumat, dasar hukum daripada mandi untuk menunaikan sholat Jumat bagi orang yang tidak punya hadas besar adalah sunnah. Nah, ini permasalahannya si Zaid punya hadas besar. Tuh. Permasalahannya adalah si Zaid mempunyai hadas besar. Jadi kita tuh harus paham fikih. Ngaji jangan suka lompat-lompat, fikih belum beres lagunya gede. Saya ulang, si Zaid sudah dewasa, pada hari Jumat dia mempunyai hadas besar. Tapi pada saat itu juga syar'i dalam mazhab Syafi'i memberikan status hukum sunnah untuk mandi dikala menghadiri sholat Jumat. Berarti berkumpul tuh antara hukum wajib dengan hukum sunnah. Ya.
Nanti gimana? Ya niatnya itu aja. Nawaitu rofal hadasil akbari anjamil badani fardhu lillahi, atau ya niat mandinya niat mengangkat hadas besar dari seluruh badan, atau diniatkan dua, niat mengangkat hadas besar sekaligus menunaikan kesunahan mandi untuk menunaikan sholat Jumat itu. Dua-duanya diniatkan, hasola itu hasil, dua-duanya hasil, wajib dapat, sunnah dah. Tapi kalau dia niatnya cuma satu, tuh niatnya cuma niat mandi wajib doang, ya dapatnya satu. Tuh. Sudah. Ya. Aduh. Wa faraidul gusli walau masnunan salah satu asya'a, fardu mandi itu sudah saya terjemahkan di situ, ya. Wa faraidul gusli, dan bermula kefarduan mandi, baik mandi wajib walau masnunan, walaupun mandi yang disunahkan, salah satu asya'a, fardunya ada 3 perkara. Ini dalam kitab Fathul Qorib. Tuh. Kalau dalam kitab Fathul Mu'innya ada 2. Itu saya catat di bawahnya. Ya, di halaman ke terakhir tuh ada tuh. Tuh. Kalau dalam kitab Fathul Qoribnya, fardu mandi, baik yang mandi hukumnya wajib atau mandi yang hukumnya sunnah, fardunya ada 3. Itu dalam kitab Fathul Qorib. Sedangkan dalam redaksi kitab Fathul Mu'in, wa farduhu ayil gusli syai'ani. Itu kurang nun, itu harusnya ada nun. Syai'ani. Ya. Dalam Fathul Mu'in mah fardu mandi ada 2. Seolah-olah terjadi perbedaan, tapi nanti fakta pelaksananya tetap sama. Ya. Kenapa saya catat antara Fathul Qorib dengan Fathul Mu'in? Karena tujuannya di saat nanti antum ada yang kebetulan ngaji Fathul Qorib, pas kajiannya kajian menguraikan tentang fardu mandi. Ada 3. Nah, kemudian punya teman ngajinya Fathul Mu'in. Pas kajiannya kajian tentang fardu mandi. Di Fathul Mu'in mah 2, ketemu nih. Tuh, ya. Yang ngaji Fathul Qorib dengan yang ngaji Fathul Mu'in. Tuh. Kemudian ngobrol. Taruhlah misalkan si Ipang ngajinya Fathul Qorib, kemudian Bang Krodi ngajinya Fathul Mu'in, ngobrol sama Bang Otib. Kata Bang Otib, Bang Krodi makan tukang ngaji. Bang, itu kalau mandi wajib fardunya ada berapa, Bang? Mandi wajib atau mandi sunnah fardunya ada berapa? Karena ngerasa ditanya, kemudian ngerasa sudah ngaji Fathul Qorib, ya kata Bang Krodi, saya hasil ngajinya itu mandi, fardu mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah, fardu mandi mah ada 3. Kata Ipang, 2. 3 orang gua ngaji di mana lu? Kita kan begitu tuh. Enggak 3, 2. Gua juga punya guru. Kan gitu kita tuh. Ya. Makanya dipersatukan saja. Di Fathul Qorib 3, di Fathul Mu'in 2. Tapi fakta pelaksanaan tetap nanti 3. Gitu. Ya. Jadi dalam Fathul Mu'in disebut 2. Dalam Fathul Qorib 3. Ini saya terjemahkan di sini saya sebut. Begitu juga dengan rukun sholat nanti saya tambahkan juga. Di dalam rukun sholat, kalau di dalam Fathul Mu'in rukun sholat cuma 14. Kalau di dalam Fathul Qorib 17.
rukun sholat. Di Fathul Muin mah 14, di Fathul Qorib 17. Kenapa sih di Fathul Muin cuman disebut 14? 18 gitu. Di Fathul Qorib 14, di Fathul Muin 14, di Fathul Qorib 18, di Fathul Muin 14. Kenapa di Fathul Muin cuman disebut 14? Karena tumakninah yang 4, ya, yang pada tempatnya tumakninah itu cuma 4 dalam sholat. Di saat sujud, di saat ruku, di saat i'tidal, di saat duduk di antara dua sujud. Itu tempat tumakninah. Nah, 4 tempat tumakninah dihitung 1. Makanya jadi 14. Tapi prakteknya tetap 8. Itu. Udah, kita lanjut. Ahaduha an-niyatu fayanwi al-junubu rob al-jinabati awil hadasil akbari. Wanah bidzalik. Ahaduha yang pertama dari 3 perkara tersebut, an-niyatu adalah berniat. Itu rukun yang pertama saat kita mandi wajib atau mandi sunnah agar sah. Yang pertama adalah niat. Fayanwi al-junubu, maka oleh karena itu berniatlah al-junubu, orang yang punya junub. Ini kalau dalam kitab Nihayatul Zen, hadas itu 3. Kalau dalam kitab Nihayatul Zen, hadas ada 3 macam. Hadas besar, hadas pertengahan, hadas kecil. Kalau hadas besar, ya itu junub. Kalau hadas pertengahan, haid, nifas. Kalau hadas kecil, itu kentut. Itu ya, kemudian batal wudhu lah, itu namanya hadas kecil. Nah, kemudian masuk kategori hadas besar, ya, masuk kategori hadas besar adalah di mana seseorang laki-laki memasukkan alat vitalnya, ya, memasukkan alat vitalnya dengan batasan hasyafahnya sudah masuk ke alat vital perempuan. Tuh. Apabila seorang laki-laki memasukkan hasapah ke farjinya perempuan dan batasannya hasapahnya yang sudah ada di dalam, kemudian, maaf ini agak vulgar dikit, kelentitnya itu enggak panjang, enggak ngejawer, jawernya enggak panjang, ya, di mana itu sudah masuk di dalam, walaupun baru hasapah, kemudian dikeluarkan lagi. Maka kedua belah pihak kalau sama-sama hidup, kedua-duanya junub. Perempuannya junub, laki-lakinya junub. Lah ini farjinya bukan yang depan, yang belakang. Hatta farji yang di belakang pun tetap kedua-duanya junub. Tuh. Kali-kali aja gitu misalkan. Ya, ada duda nikah sama janda. Kalau nikah kan akad tuh. Saya terima nikahnya anak kan gitu kan. Setelah akad nikah kemudian ya biasa namanya udah jadi suami istri, ya kawin. Kalau udah nikah menunaikan apa namanya? Ya gerilya lah gitu. Malamnya gerilya. Kebetulan istrinya janda. Nah, ini kalau duda nikah dengan janda, idgomnya kayaknya idgom bila guna. Kalau yang nikahnya duda dengan perawan atau perawan dengan perjaka, idgomnya idgom biguna. Paham betul? Kan idgom akan masuk, kan gitu. Secara bahasa sesuatu yang dimasukkan ke dalam itu namanya idgom. Jadi kita masukin tangan nih, masukin tangan ke kantong ya idgom.
Itu. Masukin makanan ke mulut, idgham. Masukin badan ke dalam kamar, idgham. Yang masukin anu ke dalam anu, idgham. Idkhalul lahmi fil lahmi bahwa idgham. Setiap daging dimasukkan ke dalam daging itu juga idgham. Masuk namanya. Kemudian yang namanya idgham, ada idgham bigunah, ada idgham bila. Kalau idgham bigunah mah masuk tertahan, kalau idgham bila gunah mah masuk bablas tanpa ada tertahan. Bahasa tajwid idgham bigunah sama dengan idgham nakis, idgham bila gunah namanya idgham kamil. Ya, kalau idgham nakis, idgham masuk tertahan sehingga ada dengungan. Kayak nun mati, tanwin ketemu dengan iya gitu, atau misalkan ya nun ketemu dengan mim, atau tanwin ketemu dengan mim, kayak mima aja tuh di Al-Baqarah. Ya, di Al-Baqarah tuh ada wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma, asalnya mah minma, asalnya min dengan ma, nun mati ketemu mim. Cara baca nun masukkan ke dalam mim, itu idgham bigunah. Nah, di ayat itu bukan hanya bacaan doang, tulisannya pun memang langsung nun dimasukkan kepada mim. Nah, tanpa dimasukkan pun ke dalam mim dalam tulisan, ya tetap kaifiat bacanya tetap mim ma gitu. Itu namanya idgham bigun. Nah, dalam tajwid ada 4 idgham bigunah tuh, nun, iya, mim, wawu. Kalau dibawa kepada bahasa, idgham bigunah dibawa kepada bahasa cuma 1, di mana kita kawin ke perawan. Udah. Kan kalau kita kawinnya dengan perawan berarti cuma 1, ya, hanya kawin ke Oh enggak, ini kawinnya sama janda, cuman ngedengung juga ya, mungkin kegedean lu punya palu. Ya. Enggak, ini udah janda tapi ngedengu-dengu juga susah juga, berarti ente punya palunya kegedean. Ya. Nah, jadi kalau janda nikah sama duda atau duda nikah sama janda, ketika proses gerilya, ketika idgham biasanya itu idgham bila gunah, bablas masuknya, disebut idgham kamil. Kalau nikahnya dengan perawan, idgham bigun. Coba aja dah, kan kita pernah nikah semua sama perawan nih. Sengaja itu puguh deh apa? Ya nggak apa-apa gitu kita bahas, walaupun agak vulgar dikit, nggak apa-apa. Minta air hangat. Ya, itu idgham. Nah, sudah nih. Ini ada kita punya rekan kebetulan duda. Nikah dia sama janda. Ya karena memang di sini tradisinya, adatnya jamaah-jamaah di sini suka kagak pernah serius. Kita punya teman yang kebetulan dia nikah akad nikah jam 8, kondangan pada jam 10 malam. Itu. Akad nikah kita punya teman jam 8. Kenapa itu duda? Teman kita yang duda nikahnya jam 8 pagi, bahkan kalau bisa jam 6. Karena supaya nanti pas malam sudah pada sepi. Tapi hanjakal, sayang, punya teman kagak pernah serius semua. Punya teman Arab, ya kan, dikomandoi oleh Bang Ubay, kemudian Bang Erlangga. Ya Bang Ubay kan orang tukang bercanda juga, udah gitu demen begadang semua. Sepakat semua, akhirnya kita kondangan ke teman kita yang bernama Pratama Andika. Jam 11 malam aja. Aduh, jam 11 malam. Ya, mana nikahnya hari Minggu, hari Senin gak dapet cuti. Malam Senin pada dateng jam 11 malam. Kata teman kita, paling cuma sejam kali, jam 12 pada pulang. Kagak taunya sampai jam 3 belum pulang juga.
Akhirnya jam 3:30 pada pulang. Karena mengingat besok bukan hari libur, biarin dah, masih ada waktu 1,5 jam. Akhirnya 3:30 udah pada pulang. Kemudian mertokuk baru sudah tidur. Dikupas dia punya bini baru. Ya, yang kebetulan jokon. Pas baru hasapah masuk, tiba-tiba ternyata ya farflinya kelamaan. Pas baru hasapanya masuk, Bang Ubay adzan subuh. Allahu Akbar, sentimen bener tuh muadzin. Aduh, nyalahin muadzin. Akhirnya kan dicabut lagi tuh. Ya, karena takut juga mertua, malu mertua, dicabut lagi. Kedua belah pihak tetap junub. Gitu, paham tuh ya? Kata teman kita nih, siaut juga tuh temen ngapa kondangan jam 12. Nah udah, akhirnya ngancem lagi aja, malu udah 2 tahun, ya kan, ngedudanya. Setelah sholat subuh, tadinya mah mau langsung, pada sholat subuh mau langsung, lah ini mertoku baru ngajak ngopi. Dah, jam 5:30 lumayan lah ada waktu. Pikiran 5:30 dah, hari Senin lumayan masih ada kesunahan, apalagi pengantin baru. Kalau janda sama duda kan 3 hari 3 malam boleh tuh, gitu ya, nggak ada berjamaah juga nggak ada masalah, jangan ditanyain tuh mah, gitu. Lagi madu bulan gitu ya, gitu, atau lagi bulan madu. Terus karena ini waktunya mepet-mepet ya, akhirnya terburu-buru gitu, terburu kagak pakai forklift, terburu-buru akhirnya supaya nanti bisa ya itu bisa kerja keburu gitu, karena terburu-buru jam 5:30. Nah, enggak ada forkliftnya, langsung bablas aja, salah masuk. Umpama bukan ke lubang depan, ke lubang belakang. Kata bininya, salah masuk, yang benar. Nah, akhirnya kan keluar lagi. Pas dikeluar lagi, tapi walaupun salah masuk, itu hasapah yang sudah ada di dalam tarji belakang. Pas mau yang depan, mertua ngetuk-ngetuk. Mantu, katanya, udah jam 6:30. Siaut. Nah, akhirnya nggak jadi kan tuh. Tetap itu hukumnya junub. Tuh, itu hadas besar. Atau keluar sperma, itu hadas besar. Kemudian ya, sekarang kita bicara mandinya. Fayan wil junubu al jinaba awil hadasil akbar. Maka berniatlah orang yang junub di saat mandi, niatnya itu al jinaba, berniat menghilangkan junub. Nah, itu saya catat cara-caranya tuh di sini. Ya, kita lihat. Kalau bawa pulpen silakan dikasih harkat. Fardu mandi wajib yang pertama atau mandi sunnah yang pertama adalah berniat. Dalam hal ini maka bagi orang yang junub harus niat menghilangkan janabatnya. Itu bagi orang junub. Kalau bagi atau ya berniat menghilangkan hadas besar. Awil hadasil akbar, atau berniat menghilangkan hadas besar. Jadi nanti bisa begini cara niatnya. Nawaitul gusla li raf'il jinabati lillahi ta'ala. Silahkan begitu. Ya. 1. Atau hadas besar. Nawaitu al hadasil akbari an jami'il badani fardhol lillahi ta'ala. Silahkan. Nah, kemudian di bawahnya, itu kalau dalam Fathul Qorib, di bawahnya adalah bisa berniat nahwi dzalik seumpama yang demikian. Bisa kita lihat. Ya, yang seumpamanya adalah nawaitul gusla li istibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Silakan begitu. Niatnya begini nggak apa-apa. Bang Krodi punya hadas besar, kemudian mandi wajib. Niatnya boleh dengan kalimat nawaitul gusla
nawaitul ghusla listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Silahkan, nggak usah dikori-koriin tuh Bang Rodi itu mah ya, nihan teman nawaitu, masya Allah, nggak usah. Atau ya niat toharoh bisa begini, bahwa nawaitu toharota anil hadasil akbari lillahi ta'ala. Itu masih kategori yang junub tuh, silahkan. Atau bisa nawaitu ada fardil ghusli lillahi ta'ala, boleh. Boleh juga nawaitu fardhol ghusli lillahi ta'ala, silahkan ya. Boleh juga wa nawaitul ghuslal mafrubo lillahi ta'ala, boleh. Kalau kita kan taunya yang mana tuh, taunya tuh yang atas, nawaitu rof'al hadasil akbari anjami'il badan ya gitu. Kita mah taunya itu doang, padahal mati yang lain ada, redaksi-redaksi yang lain ada ya. Bisa juga dengan nawaitul ghuslal wajibah lillahi ta'ala, silakan ya. Nawaitul ghuslal wajibah lillahi ta'ala. Terus gimana kalau gini niatnya nih, nawaitul ghusla lillahi ta'ala, gitu doang niatnya, gitu doang, nawaitul ghusla lillahi ta'ala, yang itu ora sah. Itu kalau begitu doang kagak sah ya, nggak sah. Nah maaf, kita nih punya bini kita orang pesantren apa bukan? Ya yang pesantren aja belum tentu tahu, lo kok anak pesantren gak tahu, ya orang ngajinya cuma seminggu gimana tahu kan itu ya. Atau kita punya anak-anak yang perempuan sudah pada perawan, kan kalau udah perawan mah lazimnya bocor tuh ya kan, ada haidnya. Perlu kita pertanyakan sama anak-anak kita tuh, anak-anak kita yang sudah perawan nih, ngerti nggak nih cara niat mandinya nih? Jangan-jangan setelah selesai haid cuman mandi-mandi doang, kagak ngerti lagi cara-caranya. Wah itu salah ya, bisa nauzubillah min dzalik lah gitu. Ya. Tuh, nawaitul ghusla itu tidak sah seperti itu. Wala takfi niyatul ghusli faqat li annahu qad yakunu adatan. Di bawahnya, kalau kita niatnya di saat mandi dari junub atau mandi akan menunaikan sholat Jumat, atau mandi perempuan mandi dari haid atau dari nifas, niatnya cuma nawaitul ghusla begitu doang, itu tidak sah ya. Wala takfi niatul ghusli faqat, tidak sah niatul ghusli faqat, hanya berniat mandi saja tanpa ada disertakan al-mafrudo, al-wajibah dan lain sebagainya yang telah disebutkan di atas. Itu enggak sah kalau niat mandi doang. Kenapa? Li'annahu qad yakunu adatan, karena sesungguhnya yang namanya sebatas mandi mah itu terkadang hanya sebatas kebiasaan saja. Kenapa? Karena manusia itu biasanya mandi. Orang yang punya junub nggak punya junub, orang yang kagak punya junub pun ya sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan kita tiap hari mandi. Makanya begitu ya, insyaallah ya. Makanya tuh saya ingatkan, makanya kelak di akhirat kita sebagai orang tua ya akan sangat merasa menyesal sekali ketika kita punya anak hanya sukses dalam urusan dunia namun bodoh dalam urusan agama. Tuh masya Allah, kita punya anak profesor, doktor, insinyur, atau kita punya anak ya maaf gitu jadi manajer, nah, jadi manajer atau jadi sekretaris. Wah tetap
Kalau kita tidak peduli kepada mereka urusan agamanya, dan mereka tidak paham tentang urusan agama, yang dasar-dasar saja mereka tidak paham, karena kita yang tidak ngeh, kita akan merasakan penyesalan. Bukan nyesel doang, kalau dalam kitab yang namanya kitab Uqudul Jalma, inna asyadan nasi azaban yaumal qiyamah manjahila ahluh. Jadi dalam kitab Uqudul Jalma, inna asyadan nasi azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia, ayah atau suami yang paling besar siksaannya, yang paling sangat siksaannya yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, manjahila ahlu, adalah dia punya keluarga kagak ngerti urusan agama. Bukannya nyesal doang. Nah, syadan nas. Asadan nasi azaban, maksudnya besar siksa. Hanya kalau kita punya anak kagak ngerti agama, jangankan di akhirat, di dunia aja ngerepotin itu. Coba aja deh. Ya Allah. Nah, jadi awas, wala takfi niatul ghusli faqat. Kalau hanya sebatas niat mandi saja tidak sah hukumnya, karena mandi itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan manusia. Manusia itu pasti mandi, ya pastinya tradisi sih. Itu tradisi ya mandi. Mandinya kita nih ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari sekali, ada yang sehari nggak mandi sama sekali, ada. Ada. Terus gimana kalau misalkan sehari semalam nggak mandi? Ya nggak ada masalah. Secara hukum syar'inya nggak ada masalah. Gitu. Kalau dia nggak punya junub dan dia pun tidak akan menunaikan sholat Jumat, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dasar hukum mandi itu hukumnya mubah, boleh mandi, boleh nggak mandi, ya 1 minggu dia memandinya seminggu sekali misalkan. Mandinya seminggu sekali setiap dia, karena belum punya istri juga. Istri belum punya, kemudian nggak pernah mimpi lagi. Ya kan biasanya kalau yang sudah maaf ya, kalau yang sudah dewasa sudah dewasa, mau laki-laki mau perempuan juga bohong aja, kagak pernah mimpi gitu kan. Cuma nanti mimpinya ada yang mimpi kawin sama nenek-nenek gitu. Ya. Nah ini mandinya seminggu sekali di saat dia akan menunaikan sholat Jumat. Ya enggak ada masalah. Kalau memang dia nggak punya junub gitu kan, enggak masalah karena dasar hukumnya mubah. Nah, cuman kalau kita mau mandi seminggu sekali, bagi yang bujangan yang mandinya cuma seminggu sekali, sebaiknya jangan ikut nongkrong sama temen-temen. Kenapa? Karena badannya bau Itu, Masya Allah. Kita mah jangan kata kagak mandi. Mandi aja ketek kita mau bau. Lah iya, karena badan kita ini terkontaminasi oleh dosa. Gaya doang kita mah gaya gede. Aduh, Masya Allah. Ya udah, kita lanjut. Ya. Kemudian balik lagi ke materi. Wa tanwi al-haibu awin nufasa'u raf'a hadasil haidi awin nifasi. Wa tanwi, dan berniatlah al-haibu, wanita yang haid, di saat dia mandi, awin nufasa, atau wanita-wanita yang sudah selesai nifas, niat dalam mandinya raf'a hadasil haidi, ya, raf'a hadasil haidi, niatnya berniat menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Kita lihat di situ sudah saya catat tuh niatnya tuh, nawaitu raf'a hadasil haidi lillahi ta'ala. Boleh begitu? Atau nawaitul gusla
li raf'i hadasil haidhi lillahi ta'ala. Begitu. Jadi mau nawaitu raf'a hadasil haidhi lillahi ta'ala monggo, mau nawaitul gusla li raf'i hadasil haidhi silahkan. Nifas juga nawaitu raf'a hadasin nifasi ya silakan. Nawaitul gusla li raf'i hadasin nifasi ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Atau niatnya ya balik lagi tuh ke contoh yang tadi, niat-niat yang itu tuh silakan. Ya. Tuh, atau niatnya itu nawaitu raf'al hadasil akbar ya mangga. Ya, atau nawaitu apa namanya? Nawaitu fardol gusli lillahi ta'ala mangga seperti itu. Ya. Mau nawaitu ada fardil gusli lillahi ta'ala mangga itu seperti itu mangga. Silakan. Jadi tidak harus nawaitul gusla li rafil hadasil haidin, nggak harus itu aja. Mau di sini juga kembali lagi ke niat-niat yang ada di sini nggak apa-apa. Karena kalau dalam Fathul Mu'innya wa fi hukmi itu ya. Kalau dalam Fathul Mu'innya. Jadi wanita yang haid, wanita yang nifas secara niat mandinya silahkan ya. Nawaitu raf'al hadasi nawaitul gusla listibahati sholati farlai ta'ala mangga. Pokoknya redaksinya di sinilah sama ya gitu. Sudah, kita lanjut. Wa takunu an-niyatu makrunah bi awalil fardhi. Wa huwa awalu ma yugsalu min a'lal badani au asfalihi. Wa takunu dan adalah niat tersebut ditunaikannya makrunatan maksudnya harus dibarengkan bi awalil fardi dengan permulaan membasuh yang wajib. Maksudnya wahwa awalu mayugsalu, permulaan yang wajib itu adalah awalu permulaan anggota tubuh yang yugsalu yang dibasuh min a'lal badan, bisa dimulai dari bagian atas. Contoh dari kepala. Jadi kita nih mau mandi wajibnya memulainya mau dari kepala dulu. Pas air sampai ke kepala, maka beriringan, bersertaan, berbarengan air sampai ke kepala, di situ niat harus ada. Pas air jur datang ke sini, nawaitul gusla li rafil hadasil akbari an jami'il badani fardholillahi ta'ala. Gitu. Nah, sekarang misalkan nih ya Bang Udin nih atau Bang Udin punya bini namanya Markona. Sebab junubnya karena kagak nahan ngelihat bini. Sebab junubnya gitu. Niatnya tetap sama aja. Nawaitu raf'al hadasil akbari anjamil badani faritalah. Cukup gitu aja. Nggak usah begini. Nawaitu raf'al hadasil akbari anjunu'a. Nawaitu raf'al hadasil akbari anjamil badani disebabkan begituan ama istri. Nggak usah. Gitu. Ya. Nah, ya lanjut. Itu ya awalu mayugsalu. Jadi kalau kita memulai dari bagian atas kepala, pas air sampai, maka di situ beriringan dengan itu niat harus dapat. Au asfalihi, atau memulainya dari bagian bawah, dari bagian kaki. Kita mah mau memulainya dari bagian kaki dulu, misalkan nih di pancoran keran, atau kita pakai ambil dari ember, mau kaki dulu ya. Nah itu maaf, ini saya lihatin ini. Nah ini nih, kita nih sambil mau kaki dulu nih ya, seperti ini misalkan. Kalau bisa sih di kamar mandi ada itu tuh bangku, tapi jangan sofa. Nah kita nih mau begini dulu, yur terus dari sini dulu nggak apa-apa, silahkan gitu. Mau dari sini dulu, jangan pas air sampai ke sini, di sini niat harus dapat gitu. Terus mandinya sebaiknya sendiri aja ya, walaupun gimana kalau mandinya berdua sama bini bisa saja, cuman kalau mandi berdua sama bini, kalau waktu sholat masih luas lah, kalau waktunya sudah mepet takutnya nanti
ketunda mandi wajib. Kenapa? Pas ngeliat ya di depan ada ikan, embat lagi aja. Ya, jadi dewean bae mandinya. Aduh, masya Allah. Itu bini Van biar gimana juga punya daya pikat. Daya pikat gimana? Punya daya pikat bini itu, makanya jangan suka dibohongin. Ya, tapi yang sering menjadi korban pembohongan adalah bini. Hatta ngomong sayang juga pembohongan bini. Wah, kata si Ipang, yang paling ku sayang hanyalah dirimu. Tidak ada wanita yang lain di dalam hatiku kecuali dirimu. Allah, makin bohong aja. Tapi emang kadang-kadang gini tuh kadang-kadang paling demen dibohongin itu. Ya. Nah, kita lanjut. Silakan ya. Jadi mau dari mana kita? Mau dari bagian atas mangga, mau dari bagian bawah mangga, mau dari bagian tengah-tengah silahkan. Tapi itu tadi ya, sendiri aja ya gitu. Bukan nggak boleh bareng bini, cuman takut ketunda gitu. Ya gitu. Iya, ntar nyangkul lagi aja. Kemudian gitu. Kenapa tuh boleh tuh dalam apa? Dalam mandi wajib boleh bagian atas dulu silakan, bagian tengah dulu silakan, bagian bawah dulu silakan. Kita awali dari tangan dulu nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa karena memang dalam mandi wajib mah itu badan dihitung satu. Dihitung satu tuh, satu anggota saja gitu. Makanya silakan. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu mah harus tartib, ya harus membasuh wajah bareng dengan niat. Setelah itu membasuh kedua tangan, dahulukan tangan kanan, baru kemudian tangan kiri, kemudian mengusap kepala sedikit, gitu, mengusap sebagian kepala. Kalau dalam mazhab Hanafi mah tuh sini lebih dari setengah. Tuh, ada juga yang nanti Imam Hanafi mah bukan sebagian, harus seluruh. Kalau Imam Malik tuh sebagian itu harus melampaui dari setengah. Kalau Imam Syafi'i mah sebagian bisa juga dengan sebagian kecilnya. Silakan mau di sebelah sini silakan, mau sebelah sini silakan, yang penting mah bagian kepala. Ya kali gitu. Bang Udin mah ngelihat si Ipang wudhu pas ngusap kepala di ubun-ubun. Kita rata-rata kan di sini kan? Sini ngeliat Bang khutbah Jumat di sini, kata Bang Udin kagak keren. Akhirnya dia mau pas ngusap sini Bang, ya nggak apa-apa gitu. Apa kan kepala juga nih. Yang penting bagian kepala, jangan ujung rambut. Ujung rambut mentang-mentang panjang segini, panjang ya, gitu. Kayak begini nih umpamanya nih rambut nih panjang, kan panjang nih ujung rambut nih, pas ngusapnya di sini. Aduh, masya Allah. Atau ada juga kan yang begini tuh, rambutnya kan suka ada tuh yang pakai peci tuh, rambutnya kan ke sini nih, pas bagian ngusapnya gini. Ya sudah nggak boleh, itu sudah keluar dari batasan kepala tuh, ya. Jadi ngusap rambutnya doang ketika masih berada dalam seputaran kepala nggak apa-apa. Tidak harus air masuk ke kulit gitu loh. Ya, tapi kalau dalam kitab kita melihat ada katanya harus menyapu kepala kulitnya, itu mah bagi seseorang yang kebetulan rambutnya kagak betah di kepalanya. Garis miringnya bot. Itu. Ya rambut yang udah pada kabur karena kagak betah. Oke, kita lanjut. Cuman ya wajib tartib di saat wudhu kalau kita berwudunya menggunakan gayung atau diceduk, itu wajib tartib. Tuh. Gimana kalau misalkan kita nih
berwudunya di dalam air. Nah, misalkan kita nih ya lagi mandi, lagi renang. Kemudian kita setelah tubuh kita seluruhnya berada di dalam air, ya, pastikan ini sudah dalam air nih. Pas kita nyelam, apa sih bahasa kitanya, bahasa berendam, ya, nyelam sudah seluruh anggota tubuh sudah berada di dalam air secara keseluruhan, baru kita niat nawaitul wudu'a fardhallahi ta'ala, bangun lagi, sudah itu punya wudu. Itu. Jadi berarti wajib tartib kalau pakai gayung atau di bawah keran. Tuh. Kalau kitanya berendeman tidak ada masalah, tidak perlu tartib. Yang penting setelah berada di dalam air semuanya, walaupun airnya cuma 200 liter. Itu 200 liter tuh ya, kolamnya kalau persegi 4 itu 60 ya kan, panjang kali lebar 60 cm. Dalam keadaan penuh itu menampung 200 liter. Lah kita punya wudu, langsung aja tuh masuk ke situ. Nah, pas udah di dalam gini, kita lihat gini, wah udah dalam. Nawaitul wudu'a fardhallahi ta'ala. Bangun. Wudunya sah. Cuman kalau kelihatan bini ngamuk. Kata, ngapa lu bang begitu? 200 liter. Bahkan kalau dalam kitab Fathul Mu'in tidak harus 200 liter. Kalau 200 liter tuh itu jelas gitu loh. Walaupun nanti suaminya bangun kan mandinya wudunya kan dengan cara dia di dalam tuh. Ya, dia bangun karena 200 liter itu masih bisa dipakai sama bininya tuh. Masih bisa dipakai berwudu oleh bini. Lah ini mah kurang dari 200 liter, taruhlah 150. Kita punya air 150 liter, kolamnya persegi 4. Itu 6 kali lebar, panjang kali lebar 60 cm. Airnya tidak penuh. Ya kira-kira 150 liter. Berarti nggak nyampe 200 liter. Lah ini kita mau wudu, masuk ke dalam tuh. Gitu. Masuk dulu ke dalam. Nah setelah berada di dalam, ini juga sudah nyelam nih. Ya sudah sab, udah gini. Nawaitul wudu'a fardhallahi ta'ala, bangun, sah. Cuman ini jadi mustakmal gitu loh, paham tuh? Gitu, mustakmal tuh. Iya, kalau mau tambahin lagi. Kalau nyampe 200 liter enggak lagi, gitu ya. Gitu. Jadi awas, wajib tartib kalau kita wudunya pakai bahkan nanti bisa juga air 1 ember dikobok tuh, tidak jadi mustakmal, nanti ada keterangannya gitu. Sebenarnya ini udah lewat itu mah, pengajian yang itu mah. Kalau nggak salah udah 6 bulan yang lalu gimana gitu. Udah itu udah lewat. Udah kita lanjut sedikit lagi. Kalau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Maka jika sekiranya ada seseorang yang dia niatnya ba'da ghusli juz'in setelah membasuh bagian tubuhnya. Contoh. Misalkan ya, ini Bang Udin punya hadas besar. Terus mandi. Diambil tuh air tuh, diguyurin ke kepala. Pas air diguyurkan ke kepala, kemudian baru sampai ke leher, belum niat. Jadi tidak diniatkan mandi wajib. Gitu. Pas giur, main taburin aja. Kan dia jatuh. Pas sampai sini baru tuh nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari anjamil fardhu fardhillahi ta'ala. Baru tuh begitu. Itu wajaba i'adatuhu, maka wajib harus mengulang membasuh kepalanya. Bukan mengulang niatnya. Mengulang membasuh kepala. Paham tuh ya? Sudah, itu di Fathul Mu'in. Di Fathul Qorib. Kalau di Fathul Mu'in kita lihat belakangnya. Kalau di Fathul Mu'in ada istilah tafri'. Di Fathul Mu'in nih. Wal falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu ghuslin. Tafri' tuh.
Itu kalau bawa pulpen tulis tapri. Taprinya ada dua. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu ghuslin. Yang pertama, yang kedua walau nawa raf'al jinabati. Ya. Walau nawa raf'al jinabati wa ghusala ba'dal badan summa nama fastaiqadha wa arada ghuslal baqi lam yahtaj ila i'adatin niat. Taprinya jika seseorang berniat setelah membasuh sebagian badan, maka bagian badan yang tadi dibasuh wajib harus diulang. Contoh tadi, mandi wajib, saudara punya hadas. Bang Udin langsung mandi saja, air diguyurkan ke kepala tanpa ada niatan mengangkat hadas. Guyur, pas air sampai ke telinga, ke leher, baru di situ nih niat. Maka yang wajib dibasuh, yang wajib diulang basuhannya adalah kepala. Oke ya, satu. Kemudian yang kedua, walau nawa raf'al jinabah wa ghusala ba'dal badan summa nama. Nah ini ya. Kalau ini ada apa namanya? Mana nggak ketulis kali? Oh tuh di sini tuh. Walau nawa ini ya hailah atau rekayasa nih. Nanti kalau teman kita yang punya pengantin teman kita nih kalau dia punya jodoh atau kita punya anak sudah pada perawan, kita kan jadi malu tuh. Nah ini cara jadi ada nih ya, siasah. Walau nawa raf'al jinabat, jika sekiranya seseorang punya hadas besar. Taruhlah ada seseorang nikah, kemudian dalam hatinya, waduh ini kalau langsung mandi wajib beres begituan sama istri, malu ketemu mertua. Ini gimana caranya supaya nanti nggak malu ketemu mertua? Sepotong aja mandi wajibnya, silahkan. Caranya gini, Bang Udin pengantin baru. Karena dia nanti malu sama mertua, takut ketahuan kan kalau bangun langsung mandi, besokannya langsung mandi nih, kan kelihatan basah tuh. Itu kan kelihatan tuh. Ya. Caranya adalah kita mandinya sepotong-sepotong dulu. Caranya setelah kita melakukan hubungan dengan istri, kan junub kita tuh. Kita omongin dah, kita mandi kredit aja, jangan cash. Potong. Caranya kepala dulu. Pas air sampai ke kepala, nawaitu raf'al hadasil akbar anjami'il badan fardhol lillahi ta'ala. Udah kepala aja dulu. Kepala sama wajah. Udah kita lap pakai handuk. Setelah itu tidur. Tidur biasa. Besok menjelang subuh bangun. Setelah bangun kan kita mau sholat subuh, wajib mandi. Nanti tinggal lanjut membasuh yang belum dibasuh, udah tinggal guyur ini aja. Terus bagaimana niatnya? Perlu diulang. Lam yahtaj ila i'adatin niat, tidak butuh mengulang niatnya. Artinya tidak perlu niat lagi. Cukup lanjutkan basuhan. Cuman kalau terus-terusan begitu, itu nanti mertua jadi bingung tuh. Ini mantu gua kok kayaknya gimana, doyan apa enggak nih? Jangan-jangan kagak doyan lagi, ya kan gitu. Ya gitu, seperti itu. Oke, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kajian yang akan datang besok. Berarti kajiannya adalah kajian tauhid. Ya, karena kita dalam 1 bulan ya kajiannya berganti-ganti. Kajian pertama adalah tentang akhlak, yang kedua tentang fikih rumah tangga, yang ketiga tentang fikih ubudiyah dulu, baru nanti ada fikih muamalah dan sebagainya. Kemudian kajian minggu keempat adalah tentang akidah ya, yang diambil daripada kitab Risalah Al-Bajuri, buah karya Al-Imam Al-Bajuri. Tujuannya agar nanti luar dan dalam kita ada isinya. Seperti itu ya. Kita akhir dengan doa Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin wa ya khairul masulin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim daimah fid dunya bi rahmatir rahmanir rahimin ya Allah bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallimna ya salam rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.